MC-nya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara siang ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Membaca basmalah bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, kita akan melaksanakan IHT modul ajar yang akan dibawakan atau dipandu oleh Bapak Abdul selaku narasumber kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ratri. Silakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Dengan penuh semangat kita mencoba untuk melanjutkan aktivitas belajar kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita lebih percaya diri menjalani awal pelaksanaan kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, tidak henti-hentinya ini mungkin pertemuan yang penyemangat lagi. Saya yakin di hari-hari yang kemarin kita sudah melakukan mendatangkan narasumber terkait dengan kekhususan, namun berbagai permintaan oleh kebijakan dinas, maka IKM yang harus diutamakan. Jadi ke depan tadi informasi dari pengawas Bu Agustiawati, juga Pak Nanang Burhan, bahwa bukan hanya kita, seluruh DKI Jakarta untuk kegiatan PNM-nya disinyalir atau berdasarkan data itu masih rendah, sehingga ada kemungkinan seminggu ke depan, Senin, Selasa, Rabu disuruh untuk belajar begini tiap hari, ya, belajar begini tiap hari, kemudian sampai membuat aksi nyata. Nah, hari ini mungkin nanti bukan hanya Pak Abdul yang akan presentasi di sini, ya. Intinya apa? Pak Abdul punya seri untuk sebutlah ini sebagai praktek baik. Ada videonya yang besok akan diunggah untuk menjadi hasil atau praktek baik yang dilakukan di sekolah ini bersama Bapak Ibu semuanya. Dan nanti diharapkan semua Bapak Ibu juga punya peluang ini untuk praktek baik. Bu Yayu umpamanya juga boleh membuat seperti
kegiatan seperti ini dalam rangka share praktek baik, dibuat videonya, kemudian didesain dari awal sampai dengan akhir, ya, ada perangkatannya, kemudian videonya di share lagi ke teman-teman untuk nanti dikasih likes atau di komen. Pengalaman yang kemarin di share Pak Dharma, bahwa hasil dari Pak Dharma membuat presentasi di kita bersama di sini, kemudian diupload dan dimintakan teman-teman untuk mengomentari atau memberikan like, memberikan refleksi, sehingga kemudian muncullah dapat sertifikat. Nah, ini gambarannya seperti itu. Dan nanti video ini ambil linknya untuk semuanya, bisa kegiatan yang sama seperti ini, bahwa kita pernah mengikuti kegiatan ini juga bisa dilakukan di kelas. Kalau di kelas kan agak rumit, kalau ibu nggak punya tripod, mau ngajar, umpamanya ngajarkan kayak bocah mungkin atau yang lain yang sudah bikin apa itu di bawah, biasanya ada cooking class. Nah, kegiatan cooking class yang kemudian divideokan, kemudian dijadikan praktek baik, kemudian bisa nanti diupload di PMM-nya, kemudian di caption atau diberikan dimintakan masukan ke teman-teman, sehingga menjadi kekayaan sekolah kita atau kekayaan pribadi. Karena apresiasi GTK sekarang yang dinilai awalnya dari unggahan video atau kontribusi dalam mendukung PMM itu. Jadi teman-teman semuanya yang sudah diajarin Canva, ya, gunakan dengan baik. Ini Bu yang mudah-mudah lah semuanya, jangan terpaku pada Bu Yayu atau Pak Tri, Pak Nadiran yang sudah out of date gitu ya. Kami, Bu Yayu, saya, Bu Luki itu hanya nemenin sampai 2 tahun ke depan. Bu Yayu sudah harus pensiun, ya gitu. Jadi hanya nemenin semua Bapak Ibu tumbuh di sini, ya gitu. Baru tahun ketiga, mungkin tahun keempat atau tahun kelima. Jadi baru tumbuh di sini. Kita nemenin sampai kemudian sekolah ini benar-benar membuat Bapak Ibu semuanya menjadi pionir-pionir yang menjaga kebaikan sekolah ini, ya gitu ya, menjadi pionir-pionir yang nanti membangun sekolah-sekolah di seluruh DKI Jakarta. Kalau ya nanti ada tambahan sekolah-sekolah negeri yang lain. Gitu. Yang keduanya, ini tadi untuk kegiatan ini ya. Jadi kalau ada kemungkinan hari Senin, Selasa, Rabu itu digenjot untuk PMM katanya tadi. Ya. Sampai semuanya bisa membuat praktek baik yang harus ya saling menyontoh, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian di upload ke masing-masing LMS-nya, PMM ya gitu. Itu kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, besok akan ada kegiatan bersama untuk menyambut kebahagiaan teman-teman semuanya yang sudah di-share kemarin, bahwa besok sekitar jam 11-an ke atas ya. Di sini, tempatnya di sini, akan bersama-sama Bapak Ibu semuanya mensyukuri nikmat khususnya yang P3K. Nah, kebetulan besok pagi Pak Tri dari pagi sampai sore ada kegiatan lain, kegiatan sekolah penggerak di Grand Kemang ya. Mungkin dekat jaraknya, kalau nanti kesampaian pulang dulu jam ke-12 ke sini, nanti akan ada di sini sekitar setengah jam untuk bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Acaranya apapun silahkan ya,
ini acara kebahagiaan dan saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai bentuk dari kita umat yang bertakwa. Setelah itu tugas Bapak Ibu semuanya harus kembali lagi ya, bahwa kita yang saya minta untuk P3K kemarin hasil dari ranking awal yang minta divalidasi waktu menyusun pertama di SMP 12, tolong itu di print semuanya, di print, ditandatangani dan dikumpulkan ya. Nanti dibuat scanannya ya, bukti scanannya, karena nanti buat kalau diminta diupload ya, itu adalah rencana awal kinerja yang nanti di Desember atau paling enggak di setelah tanggal 1 Desember, seperti halnya kami semuanya yang lama itu Januari awal membuat berbarengan dengan nutup penilaian, kemudian di bulan Juli buat lagi. Nah, jadi nilai semester 1, nilai semester dikumpulkan di semester 3 di bulan Desember sambil membuat rencana lagi tahun depannya. Itu yang disebut dengan SKP. Ya itu. Jadi ranking awal itu yang ada 6 itu capaian-capaiannya yang kira-kira setiap bulan satu itu kan nanti ngumpulnya jadi 6 bulan kan itu di print, kemudian dikumpulin, di scan lah semuanya itu, karena rencana kinerja awal yang bakal jadi SKP kalian semuanya gitu ya. Itu bukan yang diisi bulanan itu, tapi ketika ngeprint awal itu kan membuatnya kemarin yang udah validasi boleh pulang waktu di sana. Ya di Excelnya. Oke, Excelnya itu. Excelnya yang di print kemudian ditandatangani ya. Nah, nanti dikumpulkan di salah satu atau siapa yang di scan bahkan itu ya. Kalau ini harus dikumpulkan di drive boleh scan. Itu sebagai bentuk rencana kinerja awal Bapak Ibu semuanya itu. Nah saya kira itu pesannya Pak Tri, dan di akhir bulan nanti di awal Desember atau nanti di mulai November, Pak Tri akan nagih uang iuran PGRI yang satu orang 10.000 ya. Itu jadi akan Pak Tri tagih uang PGRI ya. Ya jadinya setahun aja sekalian ya. Sekalian setahun nanti kita laporkan ke kecamatan ya. Itu untuk semuanya kita yang guru ya, untuk yang guru semuanya. Jadi persiapkan, tidak ditagih sekarang, tapi persiapkan untuk nanti perkiraan di November atau yang sudah terima tunjangan bisa di setelah tanggal 20. Ada yang sudah terima tunjangan belum? P3K? Bulan kemarin keluar, tapi bulan kemarin sudah keluar. Sudah tanggal 20, cuma nggak ada penambahan sesuai yang diisikan, jadi cuma merata gitu Pak. Oh ya. Ya intinya seperti itu. Kalau harapannya sih kalau mau bareng dengan yang masih KKI berarti di tanggal muda. Tapi kalau mau bayar pakai yang TKD berarti setelah tanggal 20 kan gitu. Kita gampang aja. Tapi di bulan November nanti Pak Tri ingetin lagi untuk kita berkewajiban untuk membangun PGRI kita, PGRI ke depan supaya kita yang bangga pakai bajunya juga berkontribusi untuk membesarkan organisasi. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan dilanjut. Saya kembalikan lagi ke Bu Oja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri sudah memberi penguatan untuk kami semua. Untuk
selanjutnya langsung saja Bapak Ibu, Pak Dharma akan memberikan sedikit untuk aksi nyata ya Pak ya. Oh iya, silakan Bu Yeni. Maju Bu, Sini biar aja, nanti biar kelihatan kamera. bisa di video. Ya, biar bisa di video kan. Ya. Ya, Assalamualaikum, mohon maaf Bapak, saya izin untuk menyampaikan kemarin saya ikut GKK, Guru Konten Kreator. Jadi saya lihat Bapak Ibu di sini ini sangat kreatif sekali Pak. Ya. Cuman mungkin belum tahu ternyata kita di IG atau TikTok atau YouTube ya, itu dilihat dari Kemendikbud siapa nih guru yang dia katakanlah bikin konten yang untuk pendidikan, terus yang dapat apa yang banyak itu, iya followernya banyak. Jadi kemarin diambil satu dari Bali, dari Sulawesi, dari mana-mana, dan saya tahu di situ, dan saya harus menyampaikan untuk Bapak Ibu semua besok masih ada dilombakan apresiasi untuk GTK itu. Saya mudah-mudahan pada ikut, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang dapat itu ngevideokannya kita sedang ngajar atau punya keahlian apa sehingga yang kementerian ini lihat gitu. Nanti mungkin ada GTK part 3, kemarin kan part 2, setelah itu part 3. Jadi kita tidak sia-sia kalau upload anak kok divideokan, anak ini justru katanya memang kita harus bermain, jadi anak-anak senang. Tapi videokan anak malah pada untuk pembelajarannya masuk. Seperti itu aja Bapak Ibu, saya mohon kalau memang bersedia ikut lombanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Mungkin info ya teman-teman bagi yang berminat bagi yang memiliki video-video pembelajaran gitu ya, yang biasa kegiatan seru-seru di kelas, bisa mengikuti lomba apresiasi guru konten kreator ya. Oke, ya. Mungkin nanti linknya bisa diberikan ke teman-teman semua ya Bapak Ibu. Sudah kemarin saya kirim ke grup sudah ya. Oke. Ya. Nanti boleh. Hidayah juga ikut. Ya, bisa ditindaklanjuti. Oke. Selanjutnya terima kasih Bu Yeni infonya. Mungkin nanti bagian dari kami bisa Ya, kurang 2 hari tanggal 15 kan udah punya videonya. tinggal sehari lagi. Hari Jumat ya. Iya. Besok. Nanti diundurin kalau kurang banyak Ya. Selanjutnya Pak Dharma jadi. Ya. Selanjutnya kita sebelum Pak Abdul memberikan untuk modul ajarnya, kita dengarkan dulu Bapak teman kita Pak Dharma ingin memberikan kiat-kiat untuk memberikan ya cara bagaimana membuat aksi nyata di PMM. Ya, silakan Pak Dharma. Terima kasih Bu. Sebenarnya bukan itu ya Bapak Ibu ya. Saya Ilmunya jangan dibuang karena banyak hal, banyak informasi ya, yang ingin saya berikan. Namun kesempatan kali ini saya ingin memberi panggung ke teman kita ya, Bu Aro ya, karena sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih Pak Abdul, Pak Haikal, Pak Dharma sering keluar terus ya? Karena sekolah kita adalah sekolah bola gitu ya, sekolah bola. Jadi kalau orang-orang mungkin dibidik tuh ya. Nah kemudian juga kalau khusus saya itu pasti berkaitan tentang Chromebook ataupun Google belajar ini pasti saya. Nah kemarin diberi kesempatan Pak Bu Aro ya, biar saya terus nih Patri dan saya itu mendiskusi siapa nih kira-kira selain Pak Dharma. Oke lah Bu Aro, dan Bu Aro berangkat ikut pelatihan dari UPT dan diberikan tugas. Nah tugas itu penglibasan, dan daripada kita mengulang-ulang
sebenarnya materinya sama dengan revo kemarin ya. Mungkin hari ini izin untuk dokumentasi pengaruh. Materinya ada berapa ya? Ini hanya dokumentasi aja ya. Jadi numpang foto Numpang gitu. Video dikit 10 menit. Semangat bareng, semangat. Foto. Kepada pengarah kampungnya disilakan. Nah, ini juga bisa nih Bapak Ibu, misalnya kita mau bikin aksi nyata ya, kita nggak usah capek-capek memanfaatkan numpang aja di panggung kompul ya Bu ya. Cukup 30 menit ya, 30 detik ya. Terus jadi dokumentasi di MM gitu. Itu juga sama di warung bisa. Ini tipsnya nih. Tipsnya ya. Nah, balik lagi ya sambil mempersiapkan ya. Jadi kalau kelompok kan kita dikasih kelompok tuh. Pokoknya tiap berkala ya kita ditanyain dimanfaatin nggak bantuannya gitu. Karena setahu saya kemarin itu ada kurang lebih 15.000 bantuan dari pusat kelompok. Untuk SLB masing-masing sekolah ada 9. Ya sekolah lain 15, PAUD 1. Nah dari 15.000 itu ada yang tidak dipakai. Nah, itu ditanya-tanyain kok nggak dipakai gitu, ditanya-tanyain. Jadi belum olah kita sudah dimanfaatkan, hanya saja masih dimonopoli oleh vokasi ya. Harapannya dari guru-guru lain mungkin bisa digunakan ya. Mungkin untuk SD yang kelas besar, kelas 5, 6 Biar saya tanyain fotonya. ada sambil Ada sih di bisa tuh. dapat di foto. Jangan ditahan gitu dong. Jangan. Bantuin doa itu orang udah dapat yang lagi ngecek. Itu ada lincik-linciknya. Pada Bu Yayu. Jadi Pada mana? Lagi ngambil kelompok. Jadi harus ada kelompoknya gitu. Iya ceritanya harus pakai kelompok. Tadi kan dibaginya apa? Ada di kelompok. Itu JPK ya megang bukan? Yang megang kelompok siapa? Itu Pak Yusuf. Tadi Pak Yusuf yang Selain Pak Yusuf, Pak Yusuf? Paling depan Pak Yusuf duduknya. Biar kelihatan. Pak Yusufan, Pak Yusuf. Biar kelihatan, biar kelihatan kelompoknya. Bu Aras ini nggak pakai kerudung. enggak. Mana sih? Tuh, Enggak ada ininya Pak, soalnya enggak ada colokannya. Colokan ke ininya. Aja yang kecil ya. Gimana sih? Bu, apa bedanya? Bedanya Ada apa? Pak. Oh, ini. Sini siapa nih? Bentar ya, bentar. Yang itu ada baterai ininya. Dari Colokan dari sini biar enggak ceritanya. Oh, bukan ini kan kosong. Diumpetin ya. Terus harus pakai tetangga.
foto. Mana? Handphone ya? Telepon mana? Foto sama video kan? Iya. Video aja sama videoin aja. Video aja masuk foto. Kan dia ada fitur fotonya. Jadi sambil video sambil foto gitu. Bisa. Lanjut. Mau ditanya nih. Itu juga ada. Ya. Nanti dipegang Pak Dharma ya. Ya, Pak Dharma. Ini dipegang Bapak ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oh, satu lagi nih. Hari ini sebenarnya kalau untuk kelompok sendiri teman-teman guru dan anak-anak sudah bukan hal asing karena sekolah kita sendiri udah pernah melaksanakan itu. Saya secara singkat aja, Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah pernah aktifin belajar ID-nya? Sudah. Di handphone sudah? Sudah. Alhamdulillah, saya nggak kerja 2 kali gitu. Iya. Untuk anak-anak muridnya sudah aktif belajar ID-nya? Belum ya? Masih ada yang belum? SD dari kelas 5. Oh, kalau Ya, SD mungkin dari kelas 5 ke kelas 12. Kelas 12 sudah. Kalau operator bisa. Oke. Bu Mbak Wardan kelas 5 ya? Iya, terus saya. Oke. Bisa minta ke Pak Padran. Oh iya, Mas Fadlan boleh. Ke saya juga ada. Tuh, kalau di Bu Arok juga sekarang Iya, ada. sekarang udah ada. Iya, kayak gitu. Jadi kelompok ini sebenarnya penting buat kita karena kita udah dapat bantuan di laptop kelompok sendiri, makanya laptop itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk kita dan untuk anak-anak peserta didiknya juga. Terus lanjut ini mungkin buat bapak ibu yang bingung gimana sih cara pakai Chromebook, kok kayaknya laptopnya beda gitu sama laptop kita. Kita udah sering dengar kan gimana cara pakainya, perbedaannya. Nah di Chromebook sendiri dia udah ada simulasinya, jadi bapak ibu bisa masuk menggunakan Chromebook dan mengikuti simulasi-simulasi yang ada di sini. Untuk di Chromebook sendiri, jadi dia sistemnya itu akun ya. Kalau misalkan di laptop kan kita buka akunnya itu masuk ketika ada Google Chrome. Sedangkan Chromebook itu udah masuk Chrome. Jadi kita masuk itu udah harus dalam akun. Ya jadi misalkan dibuka kayak di laptop Chromebook. Ini laptop Chromebooknya akunnya pakai akun Pak Dharma. Udah itu masuknya di akun Pak Dharma. Tapi gimana kalau misalkan laptop itu mau kita pakai nih di sama murid? Nah itu bisa kita ganti dengan cara kita menambahkan akun. Iya, menambahkan akun di sana. Usahakan pakai belajar ID aja ya, biar belajar ID kita kepake, belajar ID bapak murid-murid kita juga kepake. Terus untuk di Chromebook sendiri, mungkin Bu kan itu pakai akun, kira-kira dia bisa offline nggak ya? Itu bisa. Jadi kalau misalkan kita ngerjakan sesuatu nggak ada internetnya, dia tetap bisa ke save kayak gitu. Mungkin dia tuh kok nggak ada Microsoft Word-nya, nggak ada Microsoft Excel-nya. Iya memang benar karena ini prosesornya sendiri dia dari Google, jadi lebih ke kayak Google Excel-nya yang Sheet, terus Google Docs kayak gitu. Ini untuk mode offline-nya. Untuk penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya sendiri untuk Google Chromebook itu kalau untuk belajar ID sendiri aja dia udah
kita udah dapat penyimpanan gratis yang secara penuh yang 100 GB itu loh. Tadinya malah gitu ya, tadinya kan Iya. enggak ya kan? Iya benar, Dikurangi sekarang. dikurangi sekarang, betul. Ada kalau di akun Google ID, di Belajar ID dia 100 giga. Iya betul. Kalau misalkan di akun biasa kan dia cuma 15 giga gitu. Makanya kita bisa menyimpan pembelajaran kita di sini ataupun tugas-tugas siswa gitu. Google Chrome sendiri juga bisa menyambungkan ke monitor. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih mau presentasi nggak bawa laptop nih, kita bisa pakai Google Chromebook-nya. Atau misalkan apa namanya Bu, kok kan colokannya beda. Dia tuh di beberapa laptop colokannya kan VGA biasa. Nah di Chromebook sendiri dia Type-C colokannya. Jadi kita menyambunginnya Type-C ke VGA-nya yang beda, kayak gitu. Tapi dia tetap bisa nyambungin ke monitor. Untuk printer juga, kalau mungkin kemarin Bu kok saya ngeprint di Chromebook, printannya jadi aneh ya tulisannya. Iya karena untuk Google di Chromebook sendiri dia harus pakai printer yang ada logonya kuning atau biru gitu ya Pak Dharma ya. Yang dia kalau misalkan ngeprint itu bisa pakai satu WiFi kayak gitu. Ada YouTube segala sih nggak ada? Ada dong pastinya, kan dia dari Google gitu. Oh ada. Nah, Google ini biasanya kita manfaatin di mana? Di Google Classroom, dan bisa kita pakai gunakan untuk Jamboard dan sebagainya kayak gitu. Ya, ini kita percepat aja ya. Ini untuk Google Drive. Nah, untuk ulangannya kita bisa pakai quiz dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk penjelasan tentang aplikasi Google sendiri cukup sekian. Untuk aktivasi akun, untuk Bapak Ibu yang murid-muridnya belum mengaktifasi akun, bisa akunnya bisa ditanya di adminnya seperti Pak Singgi, Pak Dharma, di saya juga ada kayak gitu untuk aktivasi emailnya beserta passwordnya kayak gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sama Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menurut saya itu menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu kan zamannya beda ya. Mungkin kalau dulu bantuan pemerintah bentuknya fisik, ada ya bisa. Kalau sekarang kan bantuannya lebih digital. Mungkin banyak bertanya-tanya anak SLB kok dikasihnya email diapain gitu. Ya mau nggak mau ya pemerintah ngasih itu kita manfaatin itu. Kalau tidak dimanfaatin, Ya, Marina mau ya. dimonitoring ya. Mau pinjam juga. Nah, tadi Bu Alo sudah menyinggung tentang Classroom ya. Nah, pertemuan hari ini ya masih melanjutkan kemarin ya tentang membuat modul ajar kita menggunakan Classroom juga ya. Dan fantastisnya adalah pertemuan pertama kemarin itu kita buat ATP dalam sehari itu sudah mencapai 75% mau selesai. Nah, harapannya hari ini kita bisa lebih percepat lagi nih pembuatan modul ajar menggunakan Classroom kolaborasi di fitur-fitur Google. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung ke Pak Abdul aja kan ya. Ini dipersiapkan ya Bapak Ibu ya, kita akan menggunakan masukan ini bukan modul ajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan itu langsung Ketika kedua, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Seru ya, seru ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Salah. Tepuk 4. Ini ada 2. Tepuk 4. Oke. Tepuk 4. Tepuk 4 3 kali. Tepuk 4 3 kali, tepuk 1 1 kali. Oke, sip. Oke. Lagi, sekali lagi ya. Lagi yang belum masuk buat video. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 4 3 kali, tepuk 1 1 kali. Oke, terima kasih Ibu Ibu semua. Oke, izin Bapak Ibu menyampaikan ketika kemarin pertemuan kemarin terakhir kita sudah berhasil menyusun ATP. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa menurunkan CP ke TP. Nah, kenapa Bapak Ibu harus bisa itu? Padahal ATP itu sudah ada di PMM. Salah satu alasannya adalah agar Bapak Ibu ketika nanti membaca ATP di PMM, ketika misalkan kurang sesuai dengan kondisi kelas, Bapak Ibu bisa memodifikasi dengan cara ya Bapak Ibu sudah punya pengalaman bagaimana menurunkan CP dan TP itu sendiri. Bahkan ketika Bapak Ibu merasa pada saat membaca ATP yang ada di PMM dan secara keseluruhan kayaknya alur di kelas saya karena pertimbangannya kebutuhan siswa, kayaknya alurnya lebih relevan yang saya buat. Nah itu kembali lagi ke kondisi peserta didik yang Bapak Ibu ajar. Dan ini sama juga di modul ajar ini kita itu rencana awal adalah untuk membuat banyak dulu modul ajar yang sesuai dengan fasenya, maupun pada kenyataannya misalkan Bu Farida di fase B, fase C, tapi ketika kemampuan anak ternyata anaknya fase A. Nah, kan seharusnya buat modul ajar di fase A, ya kan? Tapi sekarang ini kita buat sesuai dengan fasenya saja dulu. Jadi ketika misalkan nanti sudah kita punya modul ajar banyak nih, nanti Bapak Ibu tinggal nyomot saja. Misalkan misalkan Bu Farida fase A, ya udah nyomot yang modul ajar yang sudah dibuat di fase A. Tinggal sesuaikan dengan profil peserta didiknya dan khususannya masing-masing. Nah, itu rencananya. Jadi nih, saya mau sedikit refleksi. Masih ingat apa itu TP dan ATP? Masih ingat? Masih, pembelajaran. Oke, bedanya TP dan ATP apa? Ada yang mau menjawab? Apa perbedaan TP dan ATP? Tujuan itu goalnya. Ya. ATP itu alurnya. Jadi Katanya biar terdengar pegang apa tuh? Ayo yang Randi itu Ya. tenang. Kita ada tujuan di itu sini kok. goalsnya. Ya. Goalsnya dalam satu pembelajaran. Kalau alurnya itu caranya terus langkah-langkahnya dalam pembelajaran. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Dian. Jadi tadi yang dibuka Bu Dian itu tujuan itu sebagai goals, ya maupun sebenarnya tujuan itu adalah tahapan-tahapan menuju goals berangkatnya di satu fase itu, dan benar alur itu adalah ya untuk mencapai goals itu sendiri gitu kan. Berarti TP itu ya tumpukan tujuan pembelajaran yang mengantar kita ke goals pada fase tersebut dengan cara ya kita sesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana TP dan ATP diturunkan dari
utuh seperti apa Bu? Ya sesuai CP-nya, misalkan bisa secara utuh. Iya. Ya, Blok semua itu diambil? Bisa secara itu. Apa yang diambil? Atau ya bahasanya misalkan tujuan pembelajaran kalau di CP sudah sangat sederhana bisa kita masukkan. Kalau salah bunyi benar CP ya. itu kan paragraf ya, Iya. secara deskriptif. Nah, ketika itu kan Ya, kita lihat apa konten dan lupa satu lagi apa? Konten dan kompetensinya itu dituliskannya pakai itu gitu ya. Betul. Ya. Oh, tepuk tangan. Jadi kata kuncinya sudah disebutkan sama Bu Farida. Kata kunci untuk menurunkan dari CP ke CP adalah kita dua kata kunci yaitu melihat konten dan kompetensi. Itu bisa sama dengan bunyi CP, bisa juga kita mengubahnya sesuai dengan ibaratnya tanpa mengubah esensi dari bunyi CP itu sendiri. Oke, itu next. Oh iya, saya. Kita langsung saja ke yang ke bukan yang pembagian TP-nya. Sebenarnya Bapak Ibu secara untuk modul ajar sendiri sebenarnya kita udah berulang-ulang kali ya di HTI Mas Training terkait modul ajar, dan juga sebenarnya tanpa diulang kembali Bapak Ibu sudah dapat merancang modul ajar. Ya, sama halnya seperti FPP gitu. Hanya saja yang beberapa komponen yang mungkin istilahnya saja berbeda, tapi secara pemaknaan sama. Dan pembaharuan adalah ketika di modul ajar itu ya ketika sekarang dicantumkan profil peserta didik berdasarkan hasil asesmen anak yang berkaitan dengan kemampuan tujuan belajar yang akan diajarkan. Misalkan Bu Farida, Ibu kemarin nulis ATPM. Oh yang Bukan, mana ini. IPS kita ya? IPS. IPAS. Misalkan Bu Farida mau terkait dengan mengenal anggota tubuh hewan misalkan ya, dan kemampuan profil peserta berkaitan dengan TP tersebut, atau bahkan terkait dengan pendekatan yang akan dipakai oleh Ibu Farida. Misalkan ketika asesmennya ini menyebutkan, berarti ada kemampuan yang terkait dengan menyebutkan. Misalkan anak sudah bisa berkomunikasi atau bisa menyebutkan, ibaratnya nah itu bisa merespon secara verbal gitu. Nah itu bisa masuk dalam profil peserta didik yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, coba ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat modul ajar sesuai dengan mata pelajaran yang kemarin Bapak Ibu susun ATP-nya. Ya, misalkan tadi Bu Farida IPAS, nanti buat IPAS. Tapi TP yang diambil dalam modul ajar itu tidak boleh sama dengan temannya, dan juga tidak boleh sama dengan yang ada di PMM. Karena niat awal kita ini kan memang memperbanyak modul ajar yang ada. Jadi ketika misalkan pada nanti saat akreditasi atau saat pengadministrasian kita, ketika kita punya bank modul ajar, kita tinggal ambil saja gitu. Nah, karena itu sekarang kita coba Bapak Ibu pilih sekarang sebenarnya sesama penulis. Misalkan Ibu pasti sama kan MUMI di fase C. Fase C sama Bu MUMI fase C. Ada lagi nggak? Berdua ya. Nah, berdua dengan Bu MUMI itu pastikan draft mana yang dipakai, draft ATP yang di PMM atau yang Bapak Ibu buat. Misalnya kalau saya IPAS fase B, saya pakai yang dibuat saya. Dan teman yang saya juga harus sepakat dengan jadi misalkan Ibu mau yang PMM dan Bu MUMI ikut yang
kelompok begini ya masing-masing. Modul aja masing-masing. Modul aja masing-masing. Formatnya Kenapa kok masing-masing Pak? Karena ada profil pesertanya atau gimana? Karena niatnya itu kita kan mau memperbanyak modul aja, dan juga karena gaya mengajarnya juga pasti setiap orang punya ciri khas ya. Nah itu bisa jadi beragam gitu modul ajar yang kita buat, dan juga semakin cepat kita mengumpulkan banyak modul ajar, ditambah kan tugas yang ketika kayak setiap bulan itu harus menyetorkan minimal satu modul ajar kepada pimpinan. Jadi ini salah satu cara untuk untuk melengkapi. Nanti gini ya Pak Abdul, saya di pas autis, pas C, gue di pas tunagrahita gitu nanti ya, kalau kita bisa. Ya sebenarnya bisa sama-sama aja mau autis atau apa kan, yang KTP-nya sama gitu kan. Ketika misalkan di PNM itu modul aja sudah ada di TPN 1 sampai 5 misalkan, berarti Bu Farida 6, misalkan Bu Emi 7 misalkan, TPN nomor 7 dan 6. Nah itu berlaku juga buat teman-teman yang lain. Nah kebetulan kemarin kita sudah pembagian terkait TP-nya. Wah, udah ya? Lanjut apa nih? Autis apa nih Dewi? Autis apa nih? Dewi. Setiap hari selesai. Nah, karena kemarin itu kan kita itu sudah bagi jadwal setiap 2 minggu sekali itu pasti kita refleksi terkait video ajar kita untuk ber-MMR itu biar dapat masukan dari teman-teman semua. Terus kemudian 2 minggu sekali itu 1 modul ajar, 1 micro teaching. Nah kebetulan kemarin masuk topik modul ajar, jadi kita pembagian TP-TP yang akan dibuat oleh yang berumus. Jadi sekarang Bapak Ibu tentukan dulu draft ATP yang mau dipakai, apakah yang dibuat Ibu ataukah yang di PMM. Kemudian setelah itu adalah Bapak Ibu bisa memastikan TP yang akan dipakai itu adalah tidak sama dengan temannya dan tidak ada di PMM. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di sini, ya, di mana ini bisa diakses ya? Ya, Bapak Ibu, ini bisa diakses di LMS yang minggu lalu sudah kita bikin ya, di Classroom. Nah, mungkin ini ya hambatan di internet adalah sinyal. Jadi mungkin hari ini pakai kuota Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini dokumennya ada di Classroom kemarin ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke Classroom-nya. Ajarin lagi caranya lupa. Banyak. Untuk laptop yang di luar Chromebook ya, kita kan biasanya pakainya Google Chrome ya. Ya. Nah, biar otomatis langsung belajar ID di Google Chrome-nya itu harus punya profil belajar ID. Ini namanya profil di pojok nih. Di Google Chrome kan ini ada foto kita nih. Iya. Nah, ini tambah profil di add. Ya. Ini kan bikin profil baru, pakai juga belajar ID. Iya, profil. Yang kalau kita lihat punya Bu Farida. Udah nih langsung. Oh itu udah belajar ID ya. Jadi kalau mau langsung belajar ID lah, bukannya profil belajar ID. Nah, kalau nggak langsung Classroom, kemudian di tugas kelas. Di Classroom-nya langsung ada di sini tuh pengumuman ini. Ini. Yang ini di halaman 5. Nah ini tadi Pak Abdul udah bilang ya, kalau di Bangu udah pemetaan TP-TP-nya yang udah ambil. Kalau ini Bu Farida dari mana Pak ambilnya? Dari ATP yang paling bikin kan atau dari PMM? Oh dari PMM. Nah ini diisi ya Bapak Ibu ya, misalnya punya Bu Ocha mau ngambil ATP yang paling dibuat aja gitu. Kalau misalnya itu kemarin buat ATP-nya apa ya? Aku lupa nih. Nah sudah disediakan di sampingnya nih Bapak Ibu sebelahnya. Atau aku mau lihat di PMM aja nih, di mana di sampingnya juga sudah ada ya.
atau PMM lebih banyak lagi, nah di sini di atasnya sudah ada linknya. Ini benar-benar yang Bapak Ibu ya, dari tombol 11 sudah difasilitasi ya. Ini bisa mempercepat ribuan tahun kita bekerja nih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diidentifikasi ya, mau yang kemarin kita bikin atau yang PMM, kita ini nih akunnya kemarin kita bikin lah. Nah, gunanya apa? Kenapa kita harus memilih ini Pak? Biar apa namanya? Penataan itu jelas ketika misalkan kan ini mau melengkapi ya, melengkapi apa namanya, ajar yang kita buat. Ketika misalkan kita buat yang KTP yang kita buat, biar sesuai dengan alurnya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan nanti kita buat pakai KTP yang kita buat, kadang ini ketika yang di PMM itu kadang sudah butir-butir TP itu spesifik. Misalkan kalau saya buat kadang suka diklasterkan, misalkan dari 2 TP atau 3 TP yang sekiranya kontennya atau kompetensinya sama dan kontennya tidak jauh beda, bisa diklasterkan menjadi 1 TP. Nah itu pertimbangan itu ketika misalkan nanti dipakai buat dua-duanya, nanti khawatir ada miss antara teman sejawatnya. Jadi biar satu dokumen aja dulu. Jadi kayak misalkan saya kenapa pakai yang buat saya sendiri, karena yang di PMM itu KTP IPAS-nya itu kompleks redaksinya. Jadi sudah apa namanya, formulasi bunyi KTP-nya itu terkait mengkomunikasikan, terus jadi sudah digabungkan antara pengetahuan IPAS dengan elemen keterampilan proses gitu. Sedangkan bisa kalau IPAS itu bisa fokus pada keterampilan proses dalam tujuan pembelajarannya, tapi keterampilan prosesnya nanti bisa terintegrasi dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah itu pertimbangan sih kenapa yang IPAS pakai KTP yang saya buat sendiri. itu untuk pemetaan ya, untuk memperkaya dokumen sekolah kita ya. Oke lanjut ya, ini waktu tinggal 10 menit nih Bapak Ibu ya. Ini besar harapannya dari kami ini bisa diisi, kemudian bisa lanjut ke kanvas modul ya, kanvas modul aja. Cuma ngisi pilih aja kan? Iya, mau ngambil ya. Ya udah dipilih terus. Ya diisi bunyi TP-nya apa? Oh gitu. Ya diganti. Nah dari TP itu langsung ke modul. Iya, TP nomor berapa dalam ATP nanti dipilih menggunakan ATP yang dibuatin yang 11 ataukah yang di FF. Ini dari halaman 5 sampai ke bawah ya, ini ada kelompok fase A, kelompok fase A banyak fase B ya. Fase Pak Abdul, kita tuh kalau bikin MA TP itu cukup satu juga boleh. Satu Boleh. ya kan? Satu boleh. Gua juga nggak apa. 10 juga boleh. Jangan satu aja deh. Pusing. nanti saya Bapak Ibu ya, toh nih Bu Farida nih udah ngisi A umum ya. Iya. Nah, dari PMM aja. Iya. Nah dari PMM ini yang mana nih, kan dari dokumen ini. Ya, dia lagi lihat dulu. Nah di sini ya. Ini kalau udah nanti pulang dari sini akan ada PR ya Pak ya. Satu PR ini. Satu lagi kanvas atau lembar kerja di Classroom, tugas kelas. Aduh, aku buka begini aja nggak bisa. Aku lagu. Saya juga dulu nggak bisa main Instagram. Lama-lama bisa main Instagram. Nah, oh ini udah nyanyi lagi nih. Siapa nih yang ngerjain nih? Hebat banget nih. Kok Farida bukan? Bu Femi yang ngerjain. Apa ya? Oh iya. Bukan, gimana caranya? Padahal belum diajarin, tapi udah diserahin. Ada Pakul. Ada Pakul ya. Saya belum ngumpulin. Oh masih kosong nih Bapak Ibu. Ini masa asli, masih Masih kosong ya.
untuk boardnya kenapa di kanvas? Sebenarnya itu kerangka inti ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika si ibu membuat modul ajar TP-nya apa, jadi kerangka inti dari TP itu lahir apakah TP ini bersifat umum atau udah spesifik. Ketika TP ini bersifat umum, berarti kan diperlukan untuk dibuat KKTP atau kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ketika misalkan diperlukan itu dibuat dulu kriteria tujuan pembelajaran. Satu aja kan? Itu tergantung ibu, tergantung keluasan dari TP itu sendiri. Nah, nanti dari KKTP itu akan lari ke langkah pembelajaran dan juga ke asesmen. Karena tujuan untuk KKTP itu harus sinkron dengan asesmen dan langkah pembelajaran, di mana di langkah itu harus tergambarkan bahwa anak tersebut sedang mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan juga ketika di asesmen bahwa asesmen itu dibuat untuk menguji apakah anak itu tercapai atau tidak. Berarti fungsinya kanvas ini adalah yaitu memastikan yang nantinya Bapak Ibu buat, modul ajar Bapak Ibu buat itu saling sinkron dan juga poin-poin inti dari langkah pembelajarannya sudah tergambar. Nah, dari kerangka itu Bapak Ibu tinggal tuangkan ke modul ajar yang lebih lengkap lagi. Jadi mirip mind mapping Pak ya. Betul. Dengan menggunakan kita buat ini modul. Kita buka sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kanvasnya seperti apa? Ini bisa diakses di Classroom. Dan kalau masih ada kesulitan, ada teman-teman KSP. Saya nanti bikin temanya yang jangan yang tempat hidup hewan sama musim kalau boleh lagi gitu. Kami udah ada di PM. Tapi ini bukan dulu, tapi-nya apa? Soalnya kan itu cuma tema doang. Buat topik. Gurunya pada apa ya? Masih boleh. Di luar classroom. Dilihat dulu Enggak, Pak Haikal, Pak Abdul, ini tim KSP gurunya. Masih boleh. Apa yang? Masih lo boleh. Kita boleh bikin lagi. Kalau ini Oh ini yang nggak boleh. Tapi boleh ngambil tema. iya Pak. Jadi kan temanya Tapi sesuai kelasku aja yang belum lagi ngajarin ya bikin ini dulu. Ada nih Mas Bro. Ya kalau yang kesulitan, ada di PSP yang bisa bantu ada Pak Hedi, Pak Bulan. Kita buat misalkan tentukan TP dulu. Kan sebenarnya kalau misalkan kita buat sekarang itu pakai logika terbalik. Jadi TP dulu kita tentukan, baru profil peserta menyesuaikan. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu di kelas, profil peserta didik dulu, dirumuskan, baru mengetahui posisi mana sih anak tersebut mengawali pembelajaran TP mana. Kalau sekarang kita coba dulu di pilih TP, nanti profil pesertanya Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan seperti contohnya ini, ketika Bapak Ibu TP-nya tentang perkalian, misalkan tentang perkalian, berarti kan profil pesertanya anak itu harus sudah mengenal angka, terus mengenal bilangan, menjumlahkan, terus kenal simbol operasi hitung. Nah, itu kan menjadi profil anak. Bahkan ketika anak bisa menyebutkan atau misalkan anak menulis itu juga itu kan menunjang juga dalam pembelajaran, dan juga pasti akan menemukan alat tes mana yang tepat sesuai dengan kemampuan anak. Itu dari profil peserta TP, dan nanti TP ini pilih salah satu, nanti harus sinkron dengan asesmen dan langkah pembelajaran, kemudian ke media pembelajaran. Nah, Pak Darma tempatnya di mana lagi nih Ulang? Di Classroom. Kan udah di kelas itu masih yang kelompok. Ya. Ini profil PDWK-nya harus full. Harus satu semua apa? Kalau nggak tahu deh publish Sesuai jadi itu, ditaruh semua apa? Misalkan diasumsikan bahwa dalam settingan satu kelas itu ada 5 anak, berarti
5 kemampuan anak. Boleh misalkan ibu mengklasterkan 5 kemampuan anak itu dibagi 2 kelompok kemampuan atau 3 kelompok kemampuan. Misalkan satu kelompok itu kemampuannya seperti apa, yang satu sedang, yang satu ringan, misalkan kayak gitu. Itu karena kan ini bukan murid kita kan? bukan. Bukan murid kita. Bukan murid kita. Makanya tadi berarti kita nggak tahu ya. iya. Tadi kan dijelaskan ini berdasarkan sesuai dengan TP fase. Karena kan khawatirnya nanti kayak Bu Marida kan ketika fase C terus bisa fase D, ternyata kemampuan anak ada semuanya di fase A. Jadi numpuk semua di fase A. Ya, ini yang mau diterangkan ya Bapak Ibu ya, profil ini, profil pasukan ini adalah profil umum di fasenya Pak Abdul. Ya, betul. Jadi sebenarnya ini profil kerja berbeda dengan modul ajar yang nantinya buat kelas Bapak Ibu. Ya, ketika yang Bapak Ibu untuk kelas Bapak Ibu mulainya itu dari profil peserta didik, baru menentukan TP. Nah, sedangkan kalau ini karena kita tujuannya adalah untuk memperbanyak guru ajar dan sesuai dengan fasenya, berarti profil peserta didik itu menyesuaikan ke TP. Jadi balik ini profil peserta didik yang nanti digambarkan ini adalah menjadi prasyarat sebelum peserta didik diajarkan tujuan pembelajaran itu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kan kita misalkan peserta didik tadi mau diajarkan ke kalian, berarti profilnya itu punya anak itu harus bisa belakang, tahu bilangan, tahu angka dan sebagainya. Jadi bahwa peserta didik itu siap untuk diajarkan tujuan pembelajaran. Dan ketika misalkan ada yang belum juga, itu nggak jadi masalah. Maksudnya satu kelompok yang siap untuk TP tersebut, satu kelompok yang belum siap baru membilang, itu kan nggak jadi masalah. Jadi nanti di langkah itu ada namanya pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ketika mengajarkan perkalian pada si A, bisa menambahkan si B. Misalkan pada saat mengajarkan perkalian, bisa saja si B itu membantu si A untuk misalkan menjumlahkan berulang dengan cara, ayo bilang ini ada berapa, pengulangannya ada berapa, 1, 2, 3. Karena itu dalam satu kondisi, tapi itu terdiferensiasi dalam satu kegiatan. Betul. Tapi kalau si B cuma membilang gitu kan. Berarti pelajarannya KTP. Apa? Jadi dari yang misalkan yang satu ini bisa kalian yang satu masih bilang. Bisa itu dibahas di dalam KTP. Nggak masalah di dalamnya. Nggak masalah. Oke, itu Bapak Ibu udah jam 3 lewat di Bapak Ibu. Lanjut. Kalau asesmennya sudah ada. Asesmennya? Ya, asesmen di sini tuh istilahnya sama seperti penilaian yang waktu RPP dulu. Jadi ketika misalkan ibu TP-nya menyebutkan bagian tubuh hewan, nah berarti kan ketika menyebutkan berarti tes lisan ya Bu ya, bukan tes tertulis kan ya Bu ya, tes lisan berarti asesmen tes lisan. Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan terkait untuk menjawab TP tersebut, cara menyebutkan tersebut. Ya sebutkan, misalnya ibu sebutkan bagian ini apa, ini apa, ini apa itu. Jadi pertanyaan secara lisan, ada jawabannya, ntar ada rubrik penilaiannya. Ya. Itu di langkah pembelajaran. Enggak, itu di asesmen terpisah. Kalau langkah-langkahnya ATP-nya. Langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran kegiatan kita Membuka, isi, menutup. Nah, Bapak Ibu, kita sepakatan dulu nih di jam 3 lewat. Ya udah. Masih jam berapa? sampai jarum panjang jalan nanti kayak Bu ya. Oke. Jadi ada yang sudah siapa tuh? Samri ya? Jumlahan dan lain-lain sudah tuntas dan masuk di perkaliannya. Nah tapi ada misalkan satu atau dua siswa yang belum tuntas kan, masih dia masih bilangan atau yang lainnya. Nanti
modul lain gitu. Oh iya, kalau itu sebenarnya bisa tergambar di KTP yang berbeda. Misal ketika TP-nya misalkan ikuti yang paling tinggi, tapi pada saat pengurangan KTP dia menyesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kan kita misalkan TP yang tertinggi adalah pengalian atau misalkan dibuat TP baru lagi, tapi dalam satu modul. Jika misalkan berkaitan dengan pengalian tapi anak itu dijumlahkan, sebenarnya bisa termasuk satu rumpun ya. Karena pengalian itu adalah penjumlahan keunggulan. Jadi tinggal difokuskan pada KTP-nya ini dibedakan, atau paling aman ya buat TP baru lagi aja khusus buat anak tersebut. Satu modul. Satu modul itu jadi masalah. Karena kemarin saya mengalami kesulitan di situ ya, karena ada yang kemampuannya sudah sampai gitu, ada yang belum. Jadi saya dibedakan TP-nya sama, cuma di kriteria itu yang di bawah itu saya bedakan. Jadi dari A, B, C dan dari D, E misalnya yang belum itu, jadi saya turunin lagi dan udah lagi buat yang belum sampai itu nggak apa-apa. Itu jadi masalah. Jadi tergambar bahwa sebenarnya TP yang digunakan itu adalah untuk misalnya yang apa namanya yang banyak di situ, misalnya ada 5 orang, 3 orangnya jadi pakai TP yang untuk 3 orang yang bagus, sedangkan yang 2 orang yang belum mampu ya disesuaikan dengan TP-nya walaupun tidak umumnya dibuat TP tersebut. Pak, ini gimana cara membesarkan? Sama Bu Devika. Ini udah aku bagi 2, terus supaya ini gede gimana? Supaya apa gede? Supaya itu gede. Persennya mana? Oh dinjum, ya Allah dinjum ternyata, oh my god. Jadi ya ingatkan kembali Bapak Ibu, sebenarnya pada kenyataannya seharusnya itu membuat profil peserta sesuai dengan jadi konteksnya ini ketika untuk administrasi atau sesuai dengan kebutuhan sertifikat ya, itu diawali dengan profil peserta, baru penentuan prof anak itu sudah siap untuk jajaran TP. Tapi kalau untuk ini karena kita untuk memperbanyak modul aja, jadi kita buat TP dulu. Jadi pakai logika kembali buat TP, profilnya itu adalah isinya adalah prasyarat dari TP itu sendiri. Bagi 2. TP-nya bebas. Jalan dia bagi show Windows berapa? Oh kiri kanan atas Windows. Nah aku ngetiksin aku copy sini gitu. Pilih CP. Nanti Bapak Ibu milih TP sendiri ya Bapak Ibu. Nanti kita pastikan ketika misalkan nanti ternyata Bapak Ibu ada kesulitan, kita akan padu lagi untuk dalam penentuan TP, dan nanti progress check kita dalam minggu ini sebisa mungkin Bapak Ibu sudah menyelesaikan kanvas. Kanvas ini nanti akan di progress check pada saat PMO Badan Ujian ya Bapak Ibu. Jadi, kapan tuh kapan? Misalnya apa kan? Minggu depan. Oh minggu depan. Dan harinya itu kita belum tahu karena kita menyesuaikan jadwal dengan ujian. Jadi ya siap-siap untuk progresif untuk minggu depan. Oh my god. Oh iya, satu lagi mengingatkan anak pembelajaran ini bukan menggambarkan bagaimana guru mengelola kelas. Oh bukan pembukaan awal. Iya, betul. Cuma lebih menggambarkan bagaimana posisi peserta didik untuk menuju tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi tahapan-tahapannya itu jelas untuk menggambarkan kok cara memahami peserta didik itu dengan cara bla bla bla. Misalkan kalau praktek itu misalkan ini kan biasanya kalau kita buat KPP dulu mempraktekkan membuat bakso, sudah aja membuat bakso doang. Sedangkan kan proses kata membuat baksonya tidak tergambar, makanya harus menjelaskan tas analisis membuat baksonya itu. Jadi bagaimana tergambar tahap pembelajaran itu adalah bagaimana anak yang melangkah menuju tujuan pembelajaran itu. Makanya yang biasa kita
student center yang kita lepaskan dari pendekatan research center ke student center. Itu kan saya lihat contohnya asesmen itu ada sumatif ada formatif. Ini kayak lebih ke metode ya. Pakai metode kayak sumatif. Dan apa yang akan dilakukan untuk memastikan suatu upaya sebenarnya kita membedakan formatif dan sumatif itu kan, formatif itu bisa di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran, pokoknya pada proses pembelajaran. Sedangkan kalau sumatif itu pada saat ketika guru merasa bahwa topik pembelajaran itu sudah selesai, makanya diberlakukan dengan ulangan harian atau disebutnya asesmen sumatif ataupun UTS, kan itu sebenarnya di akhir topik atau UAS. Nah, ketika misalkan ada kemungkinan asesmen formatif dan sumatif itu content ilmunya sama. Ketika misalkan keluasan normatifnya sama-sama gitu ya. Akan membedakan adalah ketika misalkan format misalkan sumatif itu terjadi di pembelajaran ketiga. Sedangkan formatif itu ya pembelajaran 1, 2, 3. Dan sumatifnya itu adalah menilai dari kemampuan pembelajaran 1, 2, dan 3 sebulan. Kalau formatif itu mungkin pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 gitu. Bagaimana nilai di proses pembelajaran? Terus kalau yang sumatif itu benar semuanya. Iya. Bahkan sebenarnya ketika sumatif itu bisa aja di pembelajaran 1 ketika dirasa materinya sedikit. Materinya sedikit dan dirasa topik atau TP-nya itu sudah selesai. Nah, kita mau jam 3.15 ini ada sedikit istilahnya materi tambahan di luar dari Pak Abdul. Di sini saya memberikan keterangan ya. Sebagai referensi Bapak Ibu terkait pembuatan modul ajar, silakan pelajari materi mandiri, pelatihan mandiri yang ada di PMM, topik perencanaan pembelajaran SLB modul kedua. Linknya sudah saya sertakan. Wah, sangat memudahkan sekali Pak ini. Jangan lupa punya perancangnya siapa? Tombol ya. Tombol 11 ya. Ada teman saya yang murid. Nah ini langsung masuk aja di Bapak Ibu. Ya tadi modul kedua di topik perencanaan SLB memudahkan. Ini biasa nih lain banget udah ada aksi nyata. Ini aksi nyatanya udah ada nih. Cuma kemarin kita bikin ATP ya. Itu ATP kemarin saya dokumentasikan, saya taruh ke sini. Wih, dapat sertifikat. Kalau aku gimana mau diupload kalau KTP ngambil PMM? Udah yang kemarin udah kelompok. Ini nih awal yang aslinya kayak ini awal salah dia ada 2 3 ya. Pertama lampirin ATP atau mau buat modul aja. Nah itu udah ATP udah kemarin, modul aja sekarang. Di sini masukin. Ini yang modul 2 ya, merancang pembelajaran SLB. Atau yang sulit dengan video-video boleh dengan bahan bacaan. Bahan bacaannya juga ada di sini Bapak Ibu. Ya. Ini bahan bacaan ini. Ini panduan kurikulum. Ini kelasnya ya. Panduan kurikulum. Terus ini ada panduan pembelajaran dan asesmen. Ya, kalau ada di TMM itu bagi teman-teman yang suka gaya belajarnya audio visual ya, maksudnya video-video. Nah, tapi kalau yang suka gaya belajar itu membaca buku teks ada di sini. Ini ada panduan asesmen pembelajaran dan asesmen. Nah, ini saya sukanya baca Pak daripada video. Nah, sini juga ada. Ada di mana Pak Dharma? Di Classroom lagi. Oh, di Classroom ada ya? Ada. Pokoknya buka Classroom, buka SLB 11 sini ya cara tadi. Iya, tadi. Ini kalau enggak ada, aku mau. Enggak habis kamu. Gimana?
itu paling itu Bapak Ibu, jadi sambil proses aja, karena ketika misalnya saya tadi menjelaskan satu persatu modul ajar itu seperti apa, nanti takutnya terkonsep bahwa harus seperti itu. Yang terpenting adalah 4 komponen inti yang dimana ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, dan media. 4 komponen inti itu ada juga di yang tadi yang pada menunjukkan ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Itu sudah jelas. Kalau di RPP cuma 3 komponen doang, tujuan, langkah, dan asesmen. Sedangkan kalau modul ajar harus ada 4, termasuk bahan ajarnya. Dan itu paling Pak untuk ini sambil progres. Dan ternyata kemarin juga ATP sambil jalan sambil ngobrol dengan peserta, jadi terbayang gitu. Pesertanya di sini baru itu yang ditanyakan. Yang juga sama modul ajar kita balikan lagi, kita buat dulu apa yang jadi kesulitan, kita diskusikan. Dan juga yang kedua diingatkan kembali Bapak Ibu, kita semua komite pembelajaran memfasilitasi Bapak Ibu untuk menyelesaikan aksi nyata. Jadi kita insya Allah akan berencana membuat pilihan-pilihan. Jadi Bapak Ibu tinggal secara mandiri selesai dulu aja modulnya. Modulnya selesai modulnya, pahami. Nanti ketika ada kesulitan aksi nyata akan dibantu oleh kita gitu. Jadi kan ketika misalnya Bapak itu perlu dokumentasi, ya udah tinggal stay, kita gantian. Ya kayak tadi buat gitu. Dan ketika materinya juga kalau misalnya perbantuan ya bisa dikomunikasi oleh kita. Oke. Yang terpenting adalah Bapak Ibu selesaikan dulu modul ajar di topik pelatihan mandiri. Beda lagi sama ini. Apa? Modul ajar pelatihan mandiri yang mana? Yang ini. Pelatihan mandiri. Kan? Ini pelatihan mandiri nih. Ini yang sekarang ini. Beda lagi. Beda lagi. Oh, Beda ya, lagi. ini MM banyak tuh ya. MM itu banyak. MM banyak Mas. Pelatihan mandiri. Mungkin kita fokusnya yang ini dulu nih. Kenapa fokusnya ini? Karena kan kemarin kan sudah bikin ATP. Kita fokus yang kanvas dulu kan? Iya, bisa. Ya, bagi yang teman-teman yang mau di tasking dari kerjaan, Taskingnya ya yang kami siap membantu. Deadline-nya kapan ini modul? Modul apa? Kanvas. Ada dua tadi ya, kanvas sama yang di dokumen tadi tuh. apa lagi? Ini yang ini. Oh yang ini cuma yang isi Ini doang. Oke bang. Kan aku deg-degan. Ikut ini. Ini sama ini. Jadi kapan ya? Jadi apa? Pasal ya? Kanvas. Kalau buat dia kapan juga? Nah, insya Allah minggu depan kita tempo. Nah, temponya gitu juga nih. Zoom. Oh, online Zoom. Ini kanvasnya temponya. Si temponya itu kan modul ajar, makanya disesuaikan. Jadi nanti kan Bapak Ibunya udah menyelesaikan yang presentasi. Nah, itu jadi tempo. Itu maksud aku kalau misalnya. Tahu nggak? ya kanvasnya ini. Nah, temponya kita topiknya adalah modul ajar. Sama sedangkan guru kan menyelesaikan modul ajar nih, progresnya nih. Jadi nanti pertemuannya kita samai dengan tempo, jadi tempo, jadi pembahasan modul ajar tersebut gitu. Perwakilan satu perusahaan siapa yang modul ajar berisi Langsung modul aja loh, nggak kanvasnya dulu. Oh gitu. Kanvasnya dulu ya, biar kamu. ini kan strategi dari aku ya, biar begitu. Ini logiknya kanvasnya dulu kali ya, jangan modul aja. Apa yang penting topiknya itu modul aja. Saya udah laporan sama dia, itu tempo topik kedua adalah modul aja. Nggak tahu nih, ya kan kanvas atas kan belum modul apa belum masuk. Ini bisa ya. Kemarin aja belum dikasih tahu kalimat rangkaian bicara penyusunan. Mereka kok berarti kita belum ngibat. Yang lain sekalian sudah. Oh, kita apa nih? Nah, Tadi aja tadi yang mau kita 15 sudah kasih menit. tapi saya udah untuk penyusunan
disampaikan secara luwih masing-masing. Nanti bikin bagannya dulu. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan di sini saya intermezzo aja sedikit untuk mengingatkan tentang P5. Sudah sampai mana P5-nya? Dilaksanakan tapi belum ada terdokumentasikan. Nah, apakah sudah ada modulnya? Oke, kalau tidak ada modulnya, apakah aktivitas langkah-langkahnya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasilanya sudah ada? Ada. Tapi sudah dilakukan? Sudah. Berarti ada. Tapi dilakukan tapi nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Dokumentasi nggak apa-apa. Jadi gini, misalnya kita kan tema yang kita ambil sekarang itu ada hidup berkelanjutan. Apa gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal dan wirausaha. Ada 3. Untuk yang SMPLB dan SMALB ada 3. Tapi untuk SD itu 2. Apa tuh? Kearifan lokal, tapi ada yang gaya berhidup lanjutan tergantung siswa. Oh, SD dari 3 itu juga Bapak Ibu diserahkan untuk mengambil 2. Kalau SD per semester ya, per semester berarti dari Juni sampai Desember, dan terus mulai lagi dari Januari sampai Juli, gitu ya. Mereka maaf deh. Jadi kalau di kelas saya pribadi karena saya buta banget ya tentang P5 ini nggak tahu. Pokoknya gaya hidup berkelanjutan berarti anak sudah nabung di kelas. Karena kan untuk melanjutkan hidup saya pikir kan udah penuh tuh ceweknya. Terus Melanjutkan hidup ya betul. Ya, yang penting begitulah udah nabung tuh. Si botol aku udah penuh tuh. Terus kearifan lokalnya itu kita udah latihan tarik kicir-kicir siap launching. Nah, berarti itu masih dicampur. Kalau saya ini ngambil temanya jadi satu semester ini kalau tadi misalnya mau gaya hidup berkelanjutan, jadi ibu fokus dengan di gaya hidup berkelanjutan itu profil pelajar Pancasila apa yang mau dikembangkan, profil Pancasila apa yang mau dikembangkan. Contoh saya ya, saya mengambil bahan contoh saya itu gaya hidup berkelanjutannya tentang perubahan iklim di kelas saya. Perubahan iklim di mana saya nanti pada akhirnya ingin menciptakan anak-anak yang berkarakter mandiri, bergotong royong, terus juga berpikir benar kritis. Berarti sama aku juga mandiri menabung. Ya, nah, terus dari 3 ini yang sedang perubahan iklim, kira-kira apa ya iklim yang lagi berubah sekarang? Ternyata banyak kebakaran hutan, kebakaran lain. Dan itu saya bikin aktivitas untuk mengembangkan ketiga itu. Di mandiri, aktivitasnya untuk mengembangkan kemandirian, saya bikin anak-anak saya suruh untuk mencari mencari gambar atau cerita tentang perubahan iklim. Setelahnya anak-anak pada bawah tuh kemarin, setelah bawah anak-anak berdiskusi, masuklah ke berpikir kritis, berdiskusi tentang tentang perubahan iklim. Kira-kira tuh dampak dari perubahan iklim itu apa aja sih? Saya sudah jelaskan. Boleh. Misalnya anak-anak berdiskusi itu. Nggak bisa. Sakit demam gitu kan. Jadi modul. Iya, dan itu buat modul. Tapi kalaupun belum punya modul, saya menyarankan adalah Bapak Ibu membuat aktivitas yang sekiranya menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Dari mandiri tadi menabung gitu ya, menabung tiap hari misalnya gitu. Cari aktivitas-aktivitas seperti itu yang untuk menumbuhkan atau mengembangkan si profil pelajar Pancasilanya. Nah, aktivitasnya tapi harus bercorak. Bercoraknya dengan apa? Bercoraknya dengan tema. Misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan. Untuk memandirinya misalnya menanam pohon sendiri. Gitu, itu kan termasuk gaya hidup. Nggak nyambung sama menabung kan? Aku tema itu. Oh, ibu punya menabung. Menabung gaya hidup berkelanjutannya gimana ya celengannya? Lanjutannya bagi-bagi warisan. Udah bikin celengan udah. Oh iya, membuat celengannya
jaringannya pakai barang-barang bekas, buat jaringannya pada ya itu dia menjadi sebenarnya. Tapi di saat ibu di saat ibu mau buat, pertama mau buat jaringan, apa yang harus ibu lakukan di buat analisis? Pertama harus buat apa dulu? Enggak, pertama sih masih buat dari karton dulu. Sebelum buat dari karton, untuk menumbuhkan karakternya ngapain dulu? Ibu udah diakui sih kalau misalnya kayak gini nih, contohnya di awal ini ibu akan menjelasin dulu tuh anak-anak di sekitar ibu banyak sampah ya. Iya udah sampah bau gitu kan. Terus sampah ada apa aja jenisnya tadi berusaha untuk berkritis kan. Sampah basah sama kering sering dia gambarnya. Terus setelah itu kira-kira sampah bisa diapain aja ya? Misalnya buat kompos, buat ini, buat iya buat barang-barang tampilan. Oh barang-barang tampilan. Gimana kalau kita buat celengan? Oh dapat tuh celengan. Nah kita mau buat celengan, apa yang kita butuhkan di awal? Yang kita butuhkan pertama adalah kita harus cari bikin perencanaan dulu misalnya, terus cari sampahnya. Setelah cari sampahnya sudah dapat, terus kita cari bahan-bahan pendukung lainnya, alat dan bahannya kayak gunting, lem itu kan nggak didapat dari sampahan ya. Gitu ya. Terus besok baru buatnya. Setelah buatnya nabungnya terakhir. Gitu. Udah selesai. Bisa. Nah, berarti yang kicir-kicir nggak bisa launching. Buat hari Sabtu kalau masuknya. Boleh kalau mau launching. Kayak gitu ya, Ibu. Jadi kalau di modul P5 itu sama ini sebenarnya diisi Bu. Ini kan aktivitas Jakarta. Kalau Jakarta saya mau Jogja. pada intinya itu saya kayak kemarin yang modul saya nggak jadi wajib. Modulnya itu yang berkelanjutan, tapi kayak karena lokal saya ngambilnya wajib. Bikin wajib. Nah mau bikin wajib itu saya dari awalnya harus kenali dulu makanan daerah, terus nanti dia dibawa shopping ke pasar, ya dari makanan daerah. Pada akhirnya dia menyimpulkan makanan. Setelah itu harus menyimpulkan satu makanan. Itu wajib polling atau Pak Haikal nulis sendiri? Kita arahkan ke situ. Polling, tapi biasanya kita mengarahkan. Terus setelah itu bahan-bahannya, cara buatnya gimana, dikasih tonton dulu. Setelah dikasih tonton, mau buat nggak? Ayo buat. Besok bawa bahan-bahannya ya, bawa bahan-bahannya. Terus nanti alat-alatnya bawa, alat-alatnya dibawa. Selanjutnya, ayo kita buat, baru dibuat. Setelah dibuat harus diapain? Oh dikemas. Dikemas, dari dikemas sudah apa lagi? Dipasarkan, dijual, dikasih ke orang-orang bisa. Nah, dari intinya adalah Bapak Ibu, intinya prosesnya, semua proses langkah-langkah pembelajaran itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Ingat kan? Enggak. Salah 1, salah 2, salah 3 boleh. Tapi kalau salah 6 kayaknya akan panjang banget ya sih lembarnya. Jadi salah satu aja udah. Salah satunya misalnya kalau mandiri. Ya sesuatu hal yang tentang kemandirian lah. Sama kalau saya biasanya bergotong royong. Karena kerjanya nggak sendiri, bareng-bareng. Ya kan? Itu aja terus. Gimana pada akhirnya nanti di rapot kita akan menjelaskan, karena nanti di Desember Bapak Ibu harus menjelaskan rapotnya kan, rapot tadi. Pak, kita bikin guru-guru itu apa kita belajar Pancasila tapi punya gerakan boleh. Itu senang sudah itu nanti dimunculkan saat mungkin ada pesta panen ya. Nanti November atau Desember. Akhir November. Lapangan Oke, nanti ada tambahan lagi. Hasil dari P5 itu bukan hanya berupa produk,
terima ada masak-masakan, jual kayak gitu. Tapi lebih kepada proses anak ini sudah tertanam kemandiriannya. Dan harus terdokumentasikan dari proses. Ya, betul. Kalau kayak saya di kelas, saya kan nggak buat produk. Saya campaign, kampanye, ngajak orang untuk nanam pohon. Misalnya itu sudah Pak Dery ngajak orang untuk. Kok kelas tuh nggak diajak sih? Pak Dery gimana? Oh ya. Kok kelas tuh diajak sama Eka? Kan kita sih. Di atas. Pak Dery omelin. Terlalu jauh, pohonnya nggak nyampe akarnya ke bawah. Iya, gitu aja ya. Jadi memang PR-nya kita lumayan banyak. Ini banyak banget. Ada apa aja? Apa kanva? Ngisi dulu, ngisi yang itu tadi. Pilih. Isi tempe, kanvas, buat modul aja, modul project. Terus ada. Terus jangan lupa Bapak Ibu yang nulis cerita. Oh iya, buku. Cuma 2 lembar, 2 halaman dan 1 lembar. Tanya cek Bisa pokoknya 72 aja ya biar. Oh, pokoknya mau 72 dulu gitu lah. Satu kali Pokoknya udah 2 72 halaman. aja, dia cuma berapa huruf. Sama foto anak ya. Boleh. Boleh kan foto anak kita pilih? Boleh. Habisin halaman. Boleh. Untuk proyeknya kita masih bikin gambar apa namanya modulnya karena yang lain juga Berarti kita setelah modul ajar ini launching selesai, Kita cuma kanvas doang langsung modul ajarin bikin. Iya. Seperti itu. Iya. Justru kalau udah di kampus berarti modul ajarnya udah jadi. Iya nggak Pak? Abdul, Masuk boleh modul ajar aja lah, nggak usah kanvas. Kan nanti kita poin-poin kita doang. Kanvas itu ya. Jadi kanvas dulu ya. Soalnya nanti project juga nanti gitu ya pada kita bikin mapping dulu. Iya. Aku bantuin yang project ya Pak Eka. Itu langkah-langkahnya kalau banyak gimana itu kalau dari ini? Ini aja inti-intinya dulu aja. Yang penting dari langkah pembelajaran kan itu sebenarnya bukan langkah pembelajaran secara keseluruhan ya Bu ya. Yang penting tergambar dalam langkah intinya itu bentuk aktivitas dari TPK tersebut dalam langkah itu seperti apa gitu. Jadi dalam langkah pembelajaran itu Tulisin lagi dong di grup dalam kanvas yang kalau belajar itu nggak mudah cuma nggak sama aja. Jadi Intinya yang gambarkan guru itu siapa? Tugasnya apa aja gambarkan TPK tersebut. Oh, menggambarkan karena bukan yang pokoknya aku mau bilang Eka ya. Intinya aja dulu. Ya, nanti PR-nya sekalian ditulis di sama Pak Darman di WA, tapi ada due-date-nya ya Bu. Deadline-nya kapan Pak? Ada due-date-nya ya. Kalau due-date itu waktu deadline, kalau nggak kasih due-date, ya ini nggak akan selesai. Deadline Karena saya juga begitu. Naikkan deadline. Iya itu due-date. Due-date-nya nanti Sering kali ya? buat kanvas ya. Kemarin kita pes. Belum. Besok free. Besok bebas, jangan ngapa-ngapain ya. Iya besok nggak boleh ngapa-ngapain. Iya kalau begitu aja. Ya maksudnya free kan acara ini kalau jangan bawa makan siang. Kecuali kamu sudah tua. Jangan Ya, insya Allah Pak Abdul sudah ready dengan berapa tusuk Pak Abdul? Besok itu kita acaranya, undangannya kan udah dapat kan di grup? Ya, yang undangan saling. Undangannya di print dan dilihat ya. Undangannya belum ada di grup. Nanya. Itu sate semua tuh ada sayur sopnya. Sayur iga. Dibuat sama Sayur sopnya dibuat siapa? dibuat. Oca. Kemarin dibilang sama Pak Abdul bisa separuh sate dibuat
Iya, bisa cuman pada akhirnya sayur sop ayam aja. Hah? Nggak pakai sate, Cak? Iya, orang udah begini. Iga tuh di dalam Iga ayam. Ceker ayam, tadinya diaduk-aduk Ya, ceker. jadi besok bawa ituan Pak, minuman yang berkolesterol kayaknya ya. Beda kok. Gila. Anda muda dan jompo ya Anda ya? Iya emang. Coba banget. Coba mainin dia Bapak Ibu. Kan soalnya ibu yang satu ini ingin ke dapur terus. Oh biar dia aja Pak. Saya mau free besok udah. Saya setuju. Ini yang minta ibu ini maunya masak aja. Pokoknya kok kan bingung nggak? Kalau diundang boleh pada naik makan baru aku naik. Bukan begitu. Kalau masak itu kan lebih banyak. Aku cakep. Lebih banyak hasilnya. Udah masuk itu. Itu saya udah tahu kalau ibu yang masak isinya apa aja. Pasti ada urap, ada tempe, ada ayam. Cuma Cuma 100 tusuk ayam. Ya. 900 itu. daging. 900 kambing. Mau makan ya? Tapi mau kolesterol. Nih, besok ayo. Tapi dulu Daging sapi. Oh ya, dari sapi saya. Sapi sama daging sapi. ayam ada. Mau makan 100 ya. Oh iya, sama. Ya Allah, mohon maaf kita nggak nyediain. Oh, kata Pak Abdul kepiganya bagi yang nggak suka daging sapi. Kepiganya dari sapi. Gimana? Coba tuh. Pak Abdul jelasin. Sebenarnya tuh awalnya itu Jelasin. busuk juga itu apa nanti Masih direkam lagi ngomongin daging. Nah, teman. Masih Pak. Mas Bigo tuh ngomongin masalah daging. Masalahnya lagi dong. Kan nanti bisa diribut. Pakai dulu ya. Oke, ini nggak closing dulu. Oh iya, closing dulu. Sekian dari saya untuk bagaimana. Nanti belum akan ada video-videonya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya serahkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.